Kisah Nabi Yusuf bertemu Benyamin, adik kandung kesayangannya, bertemu ibu bapak dan saudara lainnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 7 tahun masa subur, Nabi Yusuf selaku menteri sibuk mengelola pangan dan mengumpulkannya untuk 7 tahun masa kemarau yang panjang yang berdampak kepada seluruh Mesir. Ketika masa kemarau tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Nabi Yusuf berada. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadap Nabi Yusuf, namun ternyata saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Nabi Yusuf memberi mereka makanan, dan jika datang lagi agar membawa adik kandungnya yang bungsu yang bernama Benyamin. Jika tidak membawa saudara bungsunya, mereka tidak akan mendapat jatah lagi. Saudara Nabi Yusuf menyanggupi permintaan Nabi Yusuf. Ketika sampai di kampungnya, ternyata barang yang ia ingin ditukarkan dengan makanan ternyata masih utuh. Tidak ada yang berkurang. Setelah persediaan habis dan harus kembali ke Mesir, saudara-saudaranya meminta kepada bapaknya Nabi Yakub untuk membawa Benyamin, adik bungsunya. Namun Nabi Yakub menolak karena dahulu juga mereka membawa Yusuf dan Yusuf hilang tak tentu rimbanya. Saudara-saudaranya mengatakan bahwa jika Benyamin tidak dibawa sesuai permintaan penguasa Mesir, Nabi Yusuf, maka mereka tidak akan mendapat makanan lagi. Akhirnya Nabi Yakub mengambil sumpah mereka untuk menjaga Benyamin. Baru mereka diizinkan untuk membawa Benyamin. Maka berangkatlah mereka ke Mesir bersama Benyamin. Setibanya saudara-saudaranya di Mesir dan menghadap Nabi Yusuf, mereka diberi makanan secukupnya. Namun diam-diam Nabi Yusuf menyuruh orang-orangnya untuk memasukkan piala raja ke dalam karung Benyamin. Ketika hendak berangkat, berteriak para petugas dan mengatakan, "Piala raja ada yang hilang, ada yang mencuri." Saudara-saudaranya menyangkal bahwa mereka bukan pencuri dan mengatakan, jika ada yang mencuri, maka ia harus bertanggung jawab. Lalu diperiksa karung-karung mereka dan karung Benyamin yang terakhir. Ketika piala raja ditemukan di karung Benyamin, saudara-saudaranya berkata bahwa Benyamin sama saja kelakuannya dengan saudaranya yang dulu, Yusuf. Nabi Yusuf menahan kejengkelannya dan menahan Benyamin. Setelah saudara-saudaranya berangkat, Nabi Yusuf memeluk Benyamin dan mengatakan bahwa dia adalah Yusuf, saudara kandungnya. Setelah saudara-saudaranya sampai ke kampungnya dan mengatakan bahwa Benyamin ditahan di Mesir, maka sedihlah hati Nabi Yakub, sehingga matanya menjadi buta karena menangis. Nabi Yakub memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk mencari kabar tentang Benyamin, termasuk juga Yusuf ke Mesir. Nabi Yakub menyuruh mereka berpencar dan memasuki pintu gerbang Mesir dengan tempat yang berbeda. Ketika saudara-saudaranya berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf mengatakan siapa dirinya. "Aku adalah Yusuf, saudaramu. Aku maafkan semua kesalahanmu. Temuilah kembali bapak kita dan bawa baju gamisku ini. Usaplah pada kedua matanya. Kemudian bawalah seluruh keluarga kita menemui aku di Mesir." Saudara-saudaranya kembali ke kampungnya dengan membawa baju gamis Nabi Yusuf. Selagi mereka dalam perjalanan pulang, Nabi Yakub berkata, "Aku mencium bau Yusuf." Para keluarganya di kampung berkata bahwa Nabi Yakub kumat lagi karena teringat kepada Yusuf. Setiba saudaranya di kampung langsung menemui Nabi Yakub dan mengusapkan baju gamis Nabi Yusuf ke matanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub dapat melihat kembali seperti sedia kala. Nabi Yakub dan seluruh keluarganya berangkat ke Mesir dan disambut oleh Nabi Yusuf di pintu gerbang Mesir. Nabi Yusuf merangkul ibu bapaknya dan mengatakan, "Kalian semua akan aman dan sejahtera di Mesir." Selanjutnya Nabi Yusuf mendudukkan ibu bapaknya di singgasananya. Mereka semua merebahkan diri ke hadapan Nabi Yusuf untuk menghormatinya. Nabi Yusuf teringat tentang mimpinya ketika masih kecil, sesuai dengan surat 12 Yusuf ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, "Wahai ayahku, punya aku bermimpi melihat 11 buah bintang
matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Kisah Nabi Yusuf tercantum dalam Al-Quran surat 12 Yusuf ayat 58 sampai 102. Surat 12 Yusuf ayat 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Belum mereka ke tempatnya, maka Yusuf mengenali mereka, dan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dan tak kala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Benyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan? Aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, "Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahui bila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi." Maka tak kala mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, supaya kami mendapat sukatan. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Berkata Yakub, "Bagaimana aku akan mempercayakannya, Benyamin, kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Tak kala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir." Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bersumpah. Maka kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lainan. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Dan tak kala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Tetapi itu hanya sesuatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan yang kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf membawa saudaranya Benyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Maka tak kala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyuruh-penyuruh itu, "Barang apakah yang hilang dari kamu?" Penyuruh-penyuruh itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang tidak untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Mereka berkata, "Tapi apa balasannya jika kamu betul-betul pendusta?"
balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya, tebusannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka. Sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, kemudian mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Mereka berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum ini. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelannya itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Antara itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Berkata Yusuf, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berdemikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Maka tak kala mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dialah dan hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf sehingga kamu mengidap penyakit yang berat, atau kamu termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui tindakan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Mereka berkata, apa kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa. Dia, Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara penyayang. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu
letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Tak kalah kafilah itu keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku pelemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Tak kalah telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu di wajah Yakub. Lalu kembalilah ia mendapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf merangkul ibu bapaknya, dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri serta bersujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikan suatu kenyataan, dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia raja membebaskan aku dari rumah penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusak hubungan antara ku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rabbku maaf lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan, dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib kami mewahyukan kepadamu Muhammad, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan mereka sedang mengatur tipu daya. Inilah bermula keturunan Nabi Yakub berada di Mesir yang disebut Bani Israel atau Israel bin Ishaq, yang kemudian pada masa Nabi Musa mereka menjadi budaknya Fir'aun. Kemudian bagaimana dengan Zulaiha yang begitu mencintai dan menembakkan Nabi Yusuf? Mari kita ikuti kisah Nabi Yusuf bersama Zulaiha dalam kisah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.